Ketika melakukan eksperimen di laboratorium, kita tentunya akan menggunakan alat-alat laboratorium. Nah, alat-alat di laboratorium kimia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui jenis dan manfaat alat-alat yang ada di laboratorium. Nah, mari kita bahas alat-alat tersebut. Yang pertama, Erlenmeyer. Nah, alat ini dapat digunakan sebagai wadah untuk membuat serta mencampurkan larutan tertentu dan sebagai wadah titrat dalam titrasi. Yang kedua, gelas kimia. Fungsinya sebagai wadah untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Yang ketiga, pipet tetes sebagai alat pemindah cairan dalam jumlah kecil, yaitu hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Nah, yang keempat, gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Nah, alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Yang kelima, tabung reaksi yang berfungsi sebagai wadah untuk mereaksikan bahan-bahan kimia. Kemudian yang keenam, rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan tabung reaksi. Yang berikutnya, pipet volumetrik digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian pipet volumetri yang menggembung. Yang kedelapan, labu ukur, fungsinya untuk membuat dan mengencerkan larutan. Kemudian yang kesembilan, plat tetes, digunakan sebagai wadah bahan dalam pengujian keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Nah, plat tetes terbuat dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Yang ke-10, batang pengaduk, fungsinya untuk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan. Kemudian ada alat mortal dan alu, fungsinya untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padatan atau kristal. Selanjutnya, pembakar spiritus digunakan sebagai pemanas untuk memanasi larutan atau membakar zat dalam proses percobaan kimia. Berikutnya, buret. Nah, alat ini digunakan untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Kemudian kaki 3, fungsinya sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya, penjepit tabung, fungsinya untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda laboratorium lain di saat kondisi alat tersebut panas. Kemudian ada cawan porselin yang digunakan untuk menguapkan larutan atau mengeringkan zat padat yang basah. Berikutnya, segitiga porselin untuk menahan wadah, misalnya menahan krus pada saat proses pemanasan atau menahan corong pada waktu penyaringan. Lalu ada kaca arloji, digunakan sebagai wadah bahan yang akan ditimbang, terutama untuk bahan padat atau pasta. Kemudian juga dapat digunakan untuk menutup wadah pada saat proses penguapan. Alat berikutnya, corong, sebagai alat untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain, terutama yang bermulut kecil, dan juga dapat digunakan untuk menyimpan kertas saring dalam proses penyaringan. Kemudian botol semprot yang terbuat dari plastik, terdiri dari sebuah botol dan selang yang juga terbuat dari plastik. Nah, botol semprot ini digunakan sebagai tempat aquades.
Selanjutnya kawat kasa terbuat dari kasa dan asbes. Nah, fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Kemudian kawat kasa juga ditopang alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Alat berikutnya karet penghisap atau filler yang digunakan untuk menyedot larutan yang biasanya dipasang pada pangkal pipet. Nah, alat laboratorium ini dilengkapi dengan karet yang resisten terhadap bahan kimia sehingga dijamin aman dan tidak mudah rusak. Kemudian kalorimeter boom digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Alat selanjutnya, statip, digunakan untuk menyangga buret dalam titrasi, untuk menyangga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan sebagai pengganti tripod. Berikutnya kertas saring, terbuat dari beberapa macam ukuran maupun tingkat porositasnya. Nah, alat ini digunakan untuk menyaring larutan agar dapat dipisahkan dengan endapannya. Selanjutnya pH meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pH atau derajat keasaman dan kebasahan suatu larutan secara akurat. Kemudian kertas lakmus digunakan untuk menguji sifat asam dan basa suatu bahan, di mana suatu bahan yang bersifat asam akan mengubah warna kertas lakmus menjadi merah dan bahan yang bersifat basa akan mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Nah, seperti yang kita bahas di awal, ada banyak bahan-bahan kimia yang sifatnya berbahaya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menggunakan alat pelindung diri ketika bekerja di laboratorium, yaitu jas lab berlengan panjang dan dikancing, kacamata, masker, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Selanjutnya, selain menggunakan alat pelindung diri, kita juga harus mengetahui beberapa hal penting ketika bekerja di laboratorium, yaitu sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh apabila tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Kemudian jangan makan dan minum di laboratorium, jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya, jangan mencium zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Kemudian, kita harus berhati-hati terhadap asam dan basa kuat, di mana jangan menambah air ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya. Asam ditambahkan ke air melalui dinding labu. Selanjutnya, jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Kemudian untuk bahan-bahan kimia yang telah diambil, tidak boleh kita kembalikan ke dalam botol penyimpanannya, sehingga kita harus menghemat penggunaan bahan. Berikutnya, limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Misalnya, jika limbah bersifat terlalu asam atau terlalu basa, maka harus dinetralkan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung dibuang. Begitu juga dengan zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai, harus dinetralkan terlebih dahulu.